Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami mengambil jurnal yang membahas tentang perencanaan desain geometri peledakan berdasarkan karakteristik massa batuan di Bench M, PT Tanjung Bukit Nunggal, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian untuk anggota kelompok 1 yaitu ada Khalila Zahra Putri dengan NIM akhir 2, lalu ada Cening Putri Binarwanti dengan NIM akhir 6, ada Nadia Hikmah Pramesti dengan NIM akhir 07, kemudian ada Yurian Sekar Delasari dengan NIM akhir 19, dan yang terakhir ada Ella Diana Islamia dengan NIM akhir 34. Baik, kemudian untuk topik pembahasan kami di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, lalu ada hasil pembahasan yang meliputi kondisi fisik struktur batuan, nilai rock factor dan blast stability index batuan, rancangan desain geometri peledakan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Diawali di bagian pendahuluan, yang mana penambangan sendiri ini kan bertujuan untuk membongkar batuan padat dari batuan induknya menjadi materi yang lebih mudah ditangani dalam proses produksi. Nah, salah satunya melalui metode peledakan dengan pola tertentu yang mengatur urutan ledakan antar lubang dan antar baris lubang ledak. Nah, kemudian pada penambangan granit di PT Tanjung Bukit Nunggal ini sendiri, hasil peledakan sebelumnya itu menghasilkan fragmentasi yang ukurannya lebih dari 75 cm, sehingga menghambat kinerja alat gali muat dan alat gali angkutnya. Nah, kemudian fragmentasi batuan itu sendiri dipengaruhi oleh desain geometri peledakan serta kondisi massa batuan seperti diskontinuitas dan struktur kekar atau join. Oleh karena itu, adanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik batu granit, kemudian menentukan desain geometri peledakan yang sesuai dengan karakteristik massa batuan, serta menganalisis fragmentasi hasil peledakan agar diperoleh ukuran batuan yang kurang dari sama dengan 75 cm sesuai dengan target perusahaan. Penelitian ini berlokasi di perusahaan PT Tanjung Bukit Nunggul yang terletak di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daerah penelitian dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan rute Pangkal Pinang sampai Air Mesu yang dapat ditempuh kurang lebih dari 30 menit perjalanan. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur struktur kekar, kondisi fisik batuan, perhitungan nilai rock factor atau RF, dan perhitungan nilai blast stability index menurut Biniavsky 1978. Metode lainnya adalah mengetahui kondisi fisik batu granit di lokasi penambangan, mengetahui nilai blastability index batuan yang selanjutnya akan digunakan untuk menganalisis desain geometri peledakan, sehingga diperoleh fragmentasi batuan kurang lebih 75 cm. Data-data yang dikumpulkan dari studi lapangan berupa pengukuran kekar atau strike and dip, sifat fisik batuan, dan kekerasan batuan. Selanjutnya, data-data tersebut diolah untuk memperoleh panjang scanline dan blok lokasi penelitian, nilai RMD, GPS, GPO, dan SGI, arah umum kekar, nilai rock factor, dan mendapatkan desain geometri peledakan dengan metode RLAS dan metode Kusram, kemudian mendapatkan hasil fragmentasi batuan teoritis berdasarkan desain geometri peledakan yang diajukan menggunakan metode Kusram. Baik, kita masuk pada kondisi fisik struktur batuan yang dibagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama ada kualitas massa batuan. Nah, menurut nilai RQD, nilai batuan di lapangan itu berkisar 88,97 sampai 99,66%. Sehingga batuan dikategorikan sangat baik dan menunjukkan bahwa batuan itu masih kompak dengan sedikit rekahan. Yang kedua ada struktur diskontinuitas, di sini berupa kekar, yaitu terdapat kekar pada seluruh blok mulai dari M1 sampai dengan M5, yang mana memiliki isian yang mengeras dengan spasi kurang dari 5 mm. Nah,
Spasinya ini bervariasi, ada mulai 0,17 sampai 1,15 mm. Semakin rapat kekar, potensi fragmentasinya itu juga lebih kecil saat peledakan. Kemudian ada kekasaran atau roughness. Permukaan kekar di sini tergolong kasar sehingga dapat meningkatkan gesekan antar bidang dan stabilitas yang lebih baik. Kemudian ada tingkat pelapukannya. Nah, berdasarkan data di lapangan, terdapat sedikit pelapukan yang menandakan batuan ini masih fresh dan kuat. Kemudian ada keseragaman kondisi batuan. Ini menunjukkan karakteristiknya itu relatif homogen antar blok karena memang batuannya itu berada dalam satu bench yang sama. Baik, selanjutnya nilai rock factor dan blastability index batuan. Dalam kegiatan peledakan pada pertambangan, karakteristik massa batuan sangat mempengaruhi keberhasilan proses fragmentasi. Oleh karena itu, digunakan beberapa parameter untuk menilai kemudahan batuan untuk diledakkan, di antaranya rock factor dan blastability index. Kedua nilai ini digunakan dalam perancangan geometri peledakan dan penentuan jumlah bahan peledak. Yang pertama, rock batuan adalah nilai numerik yang digunakan dalam perhitungan peledakan untuk mengukur tingkat kekerasan dan ketahanan batuan. Nilai ini menentukan seberapa mudah atau sulit batuan diledakkan. Yang kedua, Blastability Index atau BI adalah indeks yang mengukur kemudahan batuan untuk diledakkan berdasarkan karakteristik massa batuan. BI dihitung dengan menjumlahkan bobot dari 5 parameter utama, yaitu ada rock mass description, joint plane spacing, joint plane orientation, specific gravity influence, dan hardness. Selanjutnya ada parameter utama. Jadi yang pertama ada rock mass description, yang dimana RMD ini menggambarkan kondisi umum massa batuan, terutama tingkat rekahan atau kekompakannya. Jadi klasifikasi umum RMD itu ada 3, yaitu powdery, blocky, dan massif. Powdery itu batuan yang sangat lapuk dan mudah hancur sehingga energi peledakan kecil itu sudah cukup. Selanjutnya ada blocky, yaitu batuan memiliki blok-blok akibat rekahan sehingga energi peledakan itu menyebar cukup baik. Yang terakhir ada massif, yaitu batuan yang sangat kompak dengan sedikit rekahan sehingga membutuhkan energi peledakan yang besar. Lalu parameter yang kedua ada joint plane spacing, di mana GPS ini adalah jarak antar bidang kekar pada batuan. Joint plane spacing ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, spasi kekar kecil, yaitu batuan yang mudah terfragmentasi. Yang kedua, spasi kekar besar, yaitu batuan lebih kompak sehingga sulit pecah. Nah, di slide kami ini ada klasifikasi lebih jelas, yaitu kurang dari 0,1 meter itu nilainya 10, 0,1 sampai 0,3 meter nilainya 20, dan seterusnya sampai lebih dari 3 meter nilainya 50. Parameter yang ketiga ada joint plane orientation. JPO ini menunjukkan orientasi bidang kekar terhadap arah pemboran dan bidang bebas atau free face. Yang dimana di sini ada 4 kondisi orientasi kekar. Yang pertama ada sangat menguntungkan, netral, dan tidak menguntungkan. Untuk yang menguntungkan, jadi kekar itu searah dengan arah pembongkaran sehingga batuan mudah terlepas. Untuk yang netral, orientasi tidak terlalu mempengaruhi hasil fragmentasi. Dan yang terakhir tidak menguntungkan, yaitu kekar menghambat pelepasan batuan sehingga membutuhkan energi peledakan yang lebih besar. Parameter selanjutnya ada specific gravity influence, di mana SGI ini adalah pengaruh berat jenis batuan terhadap proses peledakan. SGI ini bisa ada 2 macam, yaitu berat jenis rendah, di mana batuan relatif mudah dihancurkan. Yang kedua, berat jenis tinggi, di mana batuan lebih kompak dan kuat. Seperti yang ada di slide, jika berat jenis batuannya kurang dari 2,0, maka nilainya 10 sampai lebih dari 3,0 nilainya 40. Parameter yang terakhir ada hardness atau kekerasan. Hardness ini menunjukkan tingkat kekerasan batuan, biasanya berkaitan dengan kuatakan batuan atau UCS atau kekerasan mineral penyusunnya.
Untuk hardness ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu sangat lunak, lunak, sedang, keras, dan sangat keras. Nah, batuan lunak itu biasanya contohnya seperti shell atau claystone lebih mudah untuk diledakkan. Sedangkan untuk batuan keras seperti granit atau basalt itu memerlukan energi peledakan yang lebih besar. Selanjutnya ada data penelitian. Jadi pada tabel 3 ini kita dapat melihat pembobotan massa batuan pada lokasi penelitian dengan menggunakan pembobotan. Jadi ini merupakan beberapa data yang tercangkup RMD, JPS, JPO, SGI, dan hardness yang merupakan beberapa parameter yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, tabel 4 itu ada nilai blastability index dan nilai rock factor. Jadi, untuk memperoleh nilai blastability index dan nilai rock factor itu digunakan persamaan BI dan RF. Didapatkan nilai blastability index dan nilai rock factor pada kelima blok pada bench M pada tabel 4. Jadi, untuk M1 itu nilai BI-nya 60,9, nilai rock factor-nya 7,31. Sedangkan untuk M2 sampai M5 memiliki nilai BI yang sama, yaitu 45,9 dan nilai RF-nya 5,51. Nah, bagaimana cara mengetahui nilai BI tersebut? Jadi, untuk cara menghitung nilai BI, yaitu rumusnya 0,5 dikali penjumlahan dari nilai RMD, JPS, JPO, SGI, dan hardness. Nah, jadi kelima parameter yang di slide sebelumnya itu dijumlahkan semua lalu dikalikan dengan 0,5 sehingga didapatkan nilai 60,9. Lalu untuk rock factor-nya, caranya yaitu rumusnya yaitu 0,12 dikali dari BI. Jadi 0,12 dikali 60,9. Begitupun seterusnya sampai M5. Selanjutnya yaitu tentang rancangan desain geometri. Nah, setelah diketahui nilai dari rock factor, maka dapat dilakukan rancangan desain geometri yang disesuaikan dengan target boulder dari perusahaan, yaitu ukuran fragmentasinya kurang lebih sama dengan 75 cm. Nah, kenapa pada ukuran ini? Karena hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu tahapan loading dan pada tahap hauling nantinya. Nah, setelah itu, rancangan desain ini menggunakan metode KUSRAM karena perusahaan berencana menggunakan bahan peledak yaitu ANFO. Setelah menggunakan metode KUSRAM, selanjutnya digunakanlah persamaan Kuznetsov yang telah disesuaikan oleh Cunningham. Nah, untuk mendapatkan burden yang bagus. Ditetapkan penggunaan bahan peledak per lubang sebesar 14,4 kg dan nilai ukuran rata-rata fragmentasinya sebesar 40 cm. Maka, dari hal itu diperolehlah nilai burden sebesar 3,4 meter. Nah, setelah nilai border diketahui, maka dapat ditentukan rancangan desain geometri peledakan menggunakan RLAS, yaitu perusahaan menggunakan alat bor Sandvik Ranger DX800 dengan diameter hole sebesar 127 mm atau sebesar 5 inci. Nah, dari yang sebelumnya, selanjutnya di sini terdapat rancangan desain geometri peledakan yang akan diterapkan pada wilayah bench MM PT Tanjung Bukit Nunggal. Nah, seperti pada tabel. Di sini untuk burdennya itu 3,4 meter, spasinya 5,1, stemming 2,55, lalu sub drillingnya 0,68 meter, tinggi jenjang 7,62, kedalaman 5,1, dan kolam isiannya itu 2,55. Nah, dari hasil fragmentasi desain geometri peledakan dapat kita hitung secara teoritis menggunakan metode KUSRAM tadi. Nah, untuk ukuran rata-ratanya itu fragmentasinya adalah 27,46 cm. Lalu, untuk mendapatkan presentase hasil ayakan, maka kita perlu menentukan nilai indeks keseragaman. Nah, nilai indeks keseragaman butir ini besarnya itu 1,14 persen, maka dapat dikatakan bahwa tingkat keseragaman dari fragmentasi yang dihasilkan ini adalah cukup baik.
Nah, kenapa hal ini didasarkan pada rentang nilai indeks keseragaman yang bernilai 0,7 sampai 1,5. Nah, sedangkan untuk karakteristik ukuran batuannya sendiri itu diperoleh sebesar 38,14%. Nah, dari yang sebelumnya juga di sini bisa kita hitung persentase fragmentasi batuan pada desain geometri peledakan. Nah, di mana perhitungannya untuk bouldernya itu lebih besar sama dengan 75 cm. Nah, didapatkan hasil presentasi fragmentasi batuannya itu sebagai berikut ini. Di mana untuk fragmentasi di 10 cm itu tertahannya 80,4%. Jadi kriteria lolos persennya itu adalah 19,6. Nah, sampai 75 cm itu tertahannya adalah 11,5%, dan untuk kelolosannya sendiri adalah 88,5%. Nah, dari tabel 6 ini dapat kita lihat untuk presentase batuan tertahan yang tertingginya itu adalah pada ukuran 10 cm. Nah, dengan jumlah 80,4% itu tertahannya. Nah, dan untuk tertahan terendah itu pada screen ukuran 75 cm, yaitu hanya 11,5%. Nah, sedangkan untuk persentase kelolosan tertinggi itu pada fragmentasi 75 cm dengan lolos persen 88,5. Sedangkan untuk yang terendah itu pada fragmentasi 10%. Pada fragmentasi 10 cm, yaitu kelolosannya hanya 19,6%. Nah, di sini terdapat sebuah grafik ya, berdasarkan hasil analisa yang sebelumnya. Di sini hasil rancangan desain geometrinya itu didapatkan bahwa tingkat fragmentasi batuan yang tidak lolos, yaitu bouldernya di atas 75 cm, pada R75, yaitu sebanyak 11,5%. Sehingga fragmentasi batuan yang lolos yaitu lebih banyak, adalah 88,5%. Nah, bisa dikatakan bahwa peledakan ini berhasil apabila banyaknya batuan hasil peledakan, yaitu fragmentasinya, lebih besar dari batuan bouldernya yang harus dihasilkan, yaitu harus kurang dari 15%. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah kondisi fisik struktur batuan yang terdapat pada wilayah penambangan Bench M pada PT Tanjung Bukit Nunggal masih baik ataupun masih fresh dengan hasil pembobotan RQD bernilai 88,97% hingga 99,66%. Kedua, pada wilayah penambangan Bench M didapatkan nilai rock factor sebesar 5,51 dan blastability index sebesar 45,9, sehingga didapatkan rancangan desain geometri yang sesuai dengan target fragmentasi sebesar kurang lebih 75 cm pada wilayah Bench M PT Tanjung Bukit Nunggal adalah Barden 3,4 meter, spasi 5,1 meter, steaming 2,55 meter, subdrilling 0,68 meter, tinggi jenjang 7,62 meter, kedalaman 5,1 meter, dan kolom isian adalah 2,55 meter. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode persamaan Kussram, pada hasil fragmentasi desain geometri peledakan didapatkan untuk ukuran 75 cm sebesar 88,5%, sedangkan untuk ukuran yang melebihi 75 cm atau boulder sebesar 11,5%, dan dapat dikatakan rancangan desain geometri peledakan di Bench M PT Tanjung Bukit Nunggal baik untuk diterapkan karena hasil bouldernya di bawah 15%. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.